Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, apa kabarnya? Pagi hari ini di hari yang indah, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan Yesus yang luar biasa. Semangat, semangat. Amin. Jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, di kegerakan kita, saudara ya, kita bertekun dalam membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan pagi hari ini kita bertekun bersama-sama dalam doa dan pengajaran firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa kabar hambanya yang luar biasa, Pendeta Henry Paliama dari Jakarta. Dan juga hambanya luar biasa, Pastor Jenny Walangitan. Ya, maju terus dalam kegerakan ini ya. Saya yakin saudara, saya tahu saudara sudah memulai hari dengan berdoa. Saya sudah memulai hari berdoa ya. Saya maju bersama dalam kegerakan doa fajar bersama Pak Frans Kansil. Dan pagi hari ini saudara, kita maju lagi dalam kegerakan firman Tuhan. Buka hatimu. Saya percaya saudara pasti diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, dan Injil itu adalah kekuatan Allah. Kalau saudara percaya, saudara katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi dalam persekutuan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satu hati, kita bersepakat, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan melalui kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Tuhan, kami percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia, dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Kami percaya ada jiwa-jiwa, ada pertobatan, ada buah yang dihasilkan. Dan kami berdoa ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kami dibangkitkan, iman kami bertumbuh, kami dikuatkan, dan kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin, 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 amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita maju dalam kegerakan. Kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Marilah saudara, dengan cara yang sederhana kita sharekan live streaming ini kepada teman-teman yang lain atau di wall kita, supaya semakin banyak orang juga mendengar firman Tuhan dan mereka juga terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saudara, saya dorong saudara melalui kegerakan ini saudara, di rumah saudara, secara pribadi, secara mandiri, atau dalam keluarga saudara, saudara mulai senang membaca Alkitab. Waspada saudara, di luar sana penyesatan sedang terjadi. Ada banyak nabi-nabi palsu di luar sana. Ada banyak pendeta-pendeta palsu, penginjil-penginjil palsu di luar sana. Ya, yang bertebaran di internet, bertebaran di TikTok, YouTube, dan Facebook, dan sebagainya, saudara. Kalau saudara tidak berakar dan bertekun di dalam firman Tuhan, Anda mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Makanya, saudara, kita kembali kepada Injil. Yesus Kristus hanya punya satu Injil. Silakan saudara baca Alkitab. Yesus Kristus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudaraku,
yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan ini yang luar biasa, saudara. Anda menjadi apa yang Anda belajar. Ya, saya menyapa Ibu Ani Jitmau. Shalom, shalom dari Papua. Wah, ini Papua dahsyat, saudara ya. Nah, saudara, Anda menjadi apa yang Anda belajar. Makanya saudara, hati-hati dengan apa yang Anda belajar, karena itu menjadi kepada Anda. Ya, saya kasih contoh. Kalau saudara mau belajar bahasa Inggris, karena saya senang bahasa Inggris ya, saudara bisa jadi orang yang ngomong bahasa Inggris. Bahkan lebih lagi, saudara bisa jadi guru bahasa Inggris kalau saudara lebih mahir lagi. Ya, jadi saudara, hati-hati dengan apa yang Anda belajar, karena itu menjadi kepada Anda. Kalau setiap hari Anda belajar masak, saya rasa saudara bisa jadi koki yang hebat. Ya, begitu pula kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita mau jadi murid Tuhan, kita harus belajar Alkitab setiap hari. Haleluya. Saya minum dulu ya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita pagi hari ini adalah otoritas kuasa kerajaan Allah. Haleluya. Otoritas kuasa kerajaan Allah. Kalau saudara memahami rahasia surga ini, saya percaya saudara akan berjalan dalam kehidupan saudara dengan penuh kemenangan setiap hari. Saudara akan menjalani hidup saudara dengan penuh keyakinan iman setiap hari. Dan saudara, engkau mampu melewati segala pergumulan-pergumulan, tantangan kehidupan. Mari kita melihat firman Tuhan. Ya, pembacaan saya ada di Lukas, Injil Lukas saudara, dan saya sekarang sudah ada di Lukas pasal 13 ya. Setiap hari kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab ini ya. Satu pasal sampai dengan 3 pasal, dan saya senang terberkati sekali dari hasil pembacaan saya di kitab Lukas. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 13 mulai ayat yang ke-18. Lukas pasal 13 mulai ayat yang 18. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Haleluya, haleluya. Ini perumpamaan tentang kerajaan Allah. Saudara tahu di dalam Alkitab, kerajaan Allah itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kerajaan Allah sudah datang di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus memulai pelayanannya dengan satu statement yang tegas, satu statement yang penuh dengan terobosan. Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, bertobatlah karena kerajaan Allah itu sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, sekarang ini saudara, kita harus mendobrak paradigma. Kita harus mendobrak pemikiran-pemikiran kita. Yang pertama, kalau kita berbicara kerajaan Allah, kerajaan surga, kebanyakan orang akan berpikir itu nanti. Nanti saya meninggal, sesudah kematian, itu nanti. Ya, kebanyakan orang berpikir itu suatu tempat yang akan kita tuju nanti. Saudara, pagi hari ini saudara, buka hati saudara ya untuk diberkati firman Tuhan ya. Saya juga menyapa hambanya yang luar biasa, Ibu Misteri Maria. Apa kabar ya?
Ya, ini dari Blitar ini. Semangat, semangat, semangat. Puji Tuhan ya. Mari kita bergabung bersama-sama dalam kegerakan menghidupi firman Tuhan setiap hari ya. Daily Life Kingdom Principle. Nah, kita kembali lagi saudara. Nah, banyak orang berpikir tentang kerajaan Allah itu suatu tempat atau suatu keadaan sesudah kematian. Tapi yang sebenarnya Yesus mengajarkan berbeda. Kerajaan Allah itu sudah ada sekarang ini. Dan kita yang hidup di tahun 2000, ya, kerajaan Allah itu sudah ada datang sejak Yesus datang ke dunia ini. Makanya dia mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ingat baik-baik, dengar baik-baik. Agama-agama di luar sana mengajarkan manusia dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya untuk menuju ke surga. Dengan kesalehan, dengan selebasi, dengan mengisolasi diri dari masyarakat, dari dunia ini. Macam-macam caranya, saudara. Agama menawarkan surga nanti. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus membawa kerajaan surga turun ke bumi ini di dalam dirinya, melalui dirinya. Makanya Yesus dikatakan raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Makanya kita orang Kristen, kita nggak perlu berupaya dengan kekuatan kita untuk masuk surga. Nggak perlu, saudara. Kita justru menerima kemurahan dan kasih karunia Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang Yesus bawa adalah pemerintahan kerajaan surga. Pemerintahan kerajaan Allah, di mana Bapa yang tidak kelihatan dan pemerintahannya yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan ini yang luar biasa. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yang menerima kepada Yesus Kristus, diberi status anak-anak Allah. Anda dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Ini status yang istimewa karena kita punya hak istimewa yang dikatakan sebagai ahli waris yang sah dari kerajaan surga itu sendiri. Nah, kita melihat Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang kecil sekali ya. Orang-orang yang sudah pernah ke Israel itu pasti akan sudah pernah melihat biji sesawi itu ya. Tapi saudara, biji sesawi ini waktu ditanam di sini, bahkan Yesus menggunakan sesuatu yang lebih besar lagi ya, saudara ya. Dia menjadi pohon di mana semua burung-burung bernaung di sana ya. Burung-burung bersarang di sana. Itu biji, saudara. Saudara kalau tanam tanaman, nggak mungkin kan saudara lihat-lihat terus sampai dia bertumbuh, nggak? Ya, saudara bangun tidur, dia sudah tambah besar. Saudara bangun tidur, dia sudah tambah besar. Itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak dapat dilihat secara kasat mata jasmani, tapi dia ada dan dia bertumbuh dan bertumbuh menjadi besar dan menjadi naungan bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah pemerintahan Tuhan Yesus, di mana Yesus Kristus menjadi raja di atas segala raja. Apakah di dalam dirimu Yesus betul-betul menjadi raja yang memerintah? Banyak kali di dalam diri kita berkata Yesus masuk di dalam hati kita, tapi yang memerintah dan bertakhta bukan Yesus, tapi keegoan kita, kedagingan kita. Nah, saudara, jadi saudara, kerajaan Allah ada di mana? Kerajaan Allah ada di dalam diri kita orang percaya. Yesus ada di mana saat ini? Anak saya pernah bertanya, "Papa, Yesus di mana?" Dan saya berkata kepada anak saya yang masih kecil waktu itu, Yesus ada di dalam kerajaan surga, dan dia juga ada di dalam hatimu saat ini. Itulah kedahsyatan Yesus, misteri yang tak terpecahkan sekalipun oleh teknologi yang canggih saat ini. Yesus ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Apakah Yesus ada dalam hatimu?
Amin. Apakah Yesus ada dalam hatimu? Amin. Saudara tahu dari berbagai golongan kekristenan, hampir separuh dunia yang 7 miliar lebih ini, saudara, ya, pemeluk kekristenan, percaya kepada Yesus. Jadi saudara, ya, ini dahsyatnya saudara, ya. Pemerintahan kerajaan Allah tidak dapat dibatasi oleh teritorial negara, batas negara atau garis kuning. Saudara kalau ke luar negeri, saudara harus lewat garis kuning, itu garis imigrasi itu. Ya. Kerajaan Allah tidak dapat dibatasi oleh hambatan suku, ras. Ya. Kerajaan Allah memerintah di mana-mana, saudara. Ini yang dahsyat, saudara. Ya, dalam kerajaan Allah warga tidak pernah pilih raja. Ya, kalau dalam demokrasi, dalam seperti kita Republik Indonesia, kita pilih presiden. Kita baru saja memilih presiden, ya toh? Tapi yang luar biasa dalam kerajaan Allah, raja memilih warganya. Makanya Yesus dengan tegas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berbahagialah Anda karena Anda dipilih oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sini saudara, ada otoritas yang luar biasa bahwa kerajaan Allah memang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi kuasanya dan otoritasnya berlaku, saudara. Nah, Tuhan Yesus pakai 2 perumpamaan, ya, biji sesawi dan ragi. Nah, saya punya pengalaman dengan ragi, ya. Saya dan istri kami belajar bikin roti, dan kami masih pemula, dan kami membuat adonan, saudara. Dan waktu kita buat adonan, kita taruh di satu ruangan khusus, ya, ruangan itu, dan ada meja besar di situ, dan adonannya ada di beberapa tempat, saudara, ya, di tempat-tempat, tapi tempatnya nggak terlalu besar, saudara. Paginya terkejut, kami kasih diam 1 malam. Paginya kami terkejut, saudara. Mejanya sudah penuh dengan adonan itu, saudara. Yang saya bikin roti. Dia sudah meluber keluar dari tempat-tempat yang ada, saudara. Karena raginya sudah bekerja. Begitu pula dengan kerajaan Allah. Anda tidak dapat melihat dengan kasat mata, tapi dia bekerja sedemikian rupa, dan dia memenuhi semua, ya, seperti adonan ini. Kerajaan Allah ada saat ini. Dia memerintah. Saudara, salah satu bukti kerajaan Allah memerintah, saudara dan saya mengalami kehadiran Tuhan, merasakan lawatan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjanji, 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada. Saya percaya Tuhan Yesus ada di antara kita saat ini. Amin. Walaupun kita terpisah jarak dan waktu, ya, di berbagai daerah dan berbagai tempat, tapi Tuhan Yesus ada di antara kita. Ini salah satu bukti kita boleh merasakan kedamaian, sukacita, ketentraman yang daripada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Apapun keadaan saudara saat ini, saya berdoa saudara mengalami damai sejahtera yang dari surga. Puji Tuhan. Dan bahkan ini, saudara, otoritas kerajaan Allah diberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-murid Tuhan, ketika dia pergi memberitakan Injil kerajaan Allah, pergi menyampaikan perjanjian baru, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, kalau ada rumah yang buka pintu dan menerima engkau, ketika engkau mengatakan damai atau engkau mengatakan shalom, maka damai dari surga itu akan turun memenuhi tempat itu. Tapi kalau ada orang yang menolak engkau, Tuhan Yesus katakan, kebaskan debu kakimu, dan damai itu tidak ada di rumah itu. Haleluya. Saudara begitu berharga, saudara istimewa. Karena apa, saudara? Saudara anak-anak Allah yang menerima otoritas kerajaan Allah. Saudara anak-anak Allah yang menerima otoritas kerajaan Allah. Dahsyat, saudara. Ya, saya juga menyapa ini sahabat saya, Pak Tobi Dondo Kambe. Shalom, shalom, ya. Semangat, maju terus.
Nah, kita sedang maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan kita bertekun dalam persekutuan dalam pengajaran firman Tuhan. Murid-murid Tuhan di abad pertama, mereka selalu bertekun dalam doa dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan Yesus. Wow. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Otoritas kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah Tuhan yang memerintah. Haleluya, haleluya. Ini saya mau baca dulu cucu Suhara ya. Terima kasih cucu Suhara. Oke, cucu Suhara, terima kasih kamu sudah datang di persekutuan ini, persekutuan anak-anak Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kamu mau belajar Injil, silakan ya. Saya mau mengajari saudara, asal saudara mau belajar. Dan tugas pertama saudara, baca Alkitab, baca Injil ya, supaya kamu nggak korban hoax atau korban indoktrinasi ya. Di luar sana banyak orang korban indoktrinasi seolah-olah mereka tahu Alkitab, padahal mereka hanya kutip-kutip ayat, mutilasi dan tafsir seenaknya ya. Jadi kita kembali ya. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu ya. Kasih Tuhan Yesus itu luar biasa, dan ini dalam kerajaan Allah ada hukum kayak kita di Indonesia ya. Kita kemarin baru bahas hukum kerajaan Allah ya. Nah, dalam kerajaan Allah ada hukum ya. Kita di Indonesia punya dasar konstitusi yang namanya Undang-Undang Dasar 45. Begitu pula dalam kerajaan Allah punya dasar hukum atau konstitusinya yang menjadi landasan atas semua perilaku atau aturan-aturan dalam kekristenan, yaitu namanya hukum kasih. Ya, Tuhan Yesus mengasihimu, cucu ya. Salam kenal, satu bangsa, satu tanah air, sesama anak Indonesia. Ya, mari kita belajar bersama-sama Injil yang benar. Jangan saudara dengar Injil-Injil di luar sana. Injil-Injil di luar sana banyak Injil palsu. Ya, banyak pendeta palsu, banyak penginjil palsu, banyak yang mengaku-ngaku pastor dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya mereka konspirasi. Jadi kita anak-anak Tuhan waspada. Ya, orang-orang Kristen juga kita harus waspada. Makanya saya gencar sekali dengan pemberitaan firman Tuhan supaya ada balance. Karena kalau orang benar tidak bersuara, dengar baik-baik. Kalau orang benar tidak bersuara, maka yang dusta dan bohong yang diulang-ulang di luar sana akan dianggap benar oleh masyarakat pada umumnya. Makanya kita gembala-gembala, kita harus berani bersuara. Beritakan Injil, ada kekuatan Allah dalam Injil. Nah saudara-saudara, amin. Saya jadi berapi-api saudara ya. Nah, makanya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus, Injilnya cuma satu. Injilnya Yesus cuma satu, yaitu Injil Kerajaan Allah. Dan hari ini, pagi ini kita belajar tentang otoritas dan kuasa Kerajaan Allah. Memang Kerajaan Allah itu bukan agama, tapi pemerintahan. Dan pemerintahan Tuhan Yesus memang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Ya, saat ini saudara bertanya, di mana memang kerajaan Allah? Di negara mana? Saudara nggak bisa bertanya begitu. Tempatnya di mana? Saudara nggak bisa bertanya begitu. Tapi saudara tahu, separuh bumi yang hampir 8 miliar ini saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu faktanya saudara. Separuh bumi ini percaya kepada Yesus. Kerajaannya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kerajaannya tak terbatas oleh teritorial geografis, batas-batas negara. Kerajaan memerintah. Makanya Tuhan Yesus mengumpamakannya seperti biji sesawi yang kecil sekali, tapi waktu dia bertumbuh dia menjadi pohon, bahkan pohon yang sangat besar, dan semua burung-burung bernaung bersarang di sana. Wow, pemerintahan kerajaan Allah ya.
Yesus Kristus itu raja di atas segala raja. Dan dia menggenapi nubuatan di dalam kitab perjanjian lama. Ya, minum dulu. Yesus Kristus menggenapi nubuatan kepada Raja Daud. Waktu Tuhan menubuatkan bahwa pemerintahan Daud akan kekal selama-lamanya. Karena Daud memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ya, walaupun Daud punya kekurangan, ya, Daud punya kelemahan, ya, dia pernah bikin konspirasi, ya, dia berzina dengan Betseba dan dia membunuh Uria, suami Betseba. Tapi kenapa Daud dikatakan hati berkenan kepada Tuhan? Karena waktu dia menerima teguran firman Tuhan, dia langsung bertobat dan sujud. Padahal posisinya raja. Dan waktu itu Tuhan membuat satu perjanjian dengan Daud, bahwa kerajaanmu akan kekal selama-lamanya. Dan itu apa, saudara? Tergenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya kalau saudara baca Injil Matius, ya, formulanya inilah, ya, Yesus Kristus Mesias, anak Allah yang hidup, anak Daud, anak Abraham dan anak Daud. Penting sekali itu kata anak Daud itu. Keturunan Daud, saudara, ya, David, ya, keturunan Raja Daud. Nah, saudara, kita kembali kepada otoritas kerajaan Allah. Yesus, dia raja di atas segala raja. Kerajaannya memerintah selama-lamanya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, seperti ragi yang kita tidak lihat cara kerja ragi seperti apa, tapi tiba-tiba saja adonan itu sudah jadi besar. Yang tadinya adonannya kecil sudah jadi besar, sudah jadi banyak, ya. Bahkan waktu kami praktek itu, ya, semalaman kami taruh adonan roti di atas meja, dan pagi-pagi alangkah terkejutnya kami. Wah, mejanya bahkan sudah penuh dengan adonan, bahkan dia sudah meluber sampai ke lantai-lantai, saudara. Itulah kerajaan Allah. Anda tidak bisa bertanya, di mana dia sekarang? Siapa menteri-menterinya? Di mana letak geografisnya? Gak bisa, saudara. Tapi dia ada. Buktinya, separuh bumi saat ini, penduduk bumi yang hampir 8 miliar ini percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya saya doakan saudara, supaya saudara menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Raja yang berkuasa. Ya, sementara agama-agama menawarkan bagaimana cara manusia dengan kekuatannya, dengan kesalehannya, dengan amal baiknya untuk menuju surga. Dalam Injil berbeda. Yesus membawa kerajaan surga ke bumi. Karena yang hilang di bumi adalah hadirat Allah. Kerajaan surga itu waktu di Taman Eden, ya, kerajaan surga memerintah di sana. Adam dan Hawa setiap hari menikmati hadirat Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Tapi waktu kejatuhan mereka dalam dosa, mereka hilang hadirat Tuhan. Mereka hilang kerajaan itu. Dan seolah-olah iblis yang memerintah di bumi ini. Ingat waktu Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata, lihatlah semua ini kerajaan yang ada di dunia ini. Kalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan kerajaan ini kepadamu. Dusta. Iblis itu bapa pendusta. Ya. Makanya di Kristen kita tidak kenal dusta putih, dusta hitam kah, dusta apa. Tidak ada. Namanya dusta-dusta. Nggak pernah ada dusta baik. Karena apa? Bapa pendusta adalah iblis. Makanya di dalam ajaran kekristenan kita nggak pernah diajarkan berdusta demi agama. Nggak pernah. Namanya dusta tetap dusta. Ya, orang-orang Kristen, ya. Tuhan Yesus bilang, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu berasal dari mana? Dari iblis. Jadi saudara harus waspada, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, saudara mengalami lawatan Tuhan? Amin. Saya berdoa Tuhan bukakan mata hati saudara pagi hari ini, supaya saudara menjadi murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan yang diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga.
Sementara kepada mereka Tuhan harus berbicara lewat perumpamaan. Kenapa Tuhan harus berbicara lewat perumpamaan kepada mereka? Siapakah mereka itu? Yaitu mereka orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, orang-orang agamawi, imam-imam. Tuhan harus berbicara kepada mereka. Dengan apa, saudara? Dengan perumpamaan. Supaya apa? Mereka melihat, mereka tidak mengerti. Mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Sama dengan saudara, kalau saudara memiliki spirit agamawi, ya, spirit agamawi, saudara dengar berulang-ulang, saudara kan nggak ngerti, saudara nggak tahu, ya. Makanya saya menghimbau teman-teman, sahabat Muslim di luar sana, saya mengasihi engkau. Kalau engkau mau belajar, mari kita belajar sama-sama. Jangan engkau tidak pernah baca Injil lalu saudara mulai nuduh-nuduh Injil dipalsukan dan sebagainya. Ya, fair lah, kita belajar sama-sama. Seperti itu. Cari tahu sendiri, jangan dengar dari kata orang. Nah, saudara ya, jadi saudara, ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah, ada otoritas kerajaan Allah, di mana kuasa Tuhan Yesus memenuhi bumi ini. Saudara mau mengalami damai sejahtera, sukacita, bahkan yang luar biasa, saudara. Sampai dengan saat ini kita orang-orang Kristen tetap percaya oleh kuasa salib Yesus, oleh bilur-bilurnya, menyucikan dan menyembuhkan. Ya, makanya kita, walaupun kita ke dokter, kalau kita sakit, ya, tapi kita selalu memulainya dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kelepasan terjadi. Makanya saudara, kalau saudara ada sakit saat ini apapun, ya, saya percaya ketika kita bersepakat meminta dalam nama Yesus, kesembuhan pasti terjadi. Karena apa? Yesus Kristus itu dokter di atas segala dokter, penyembuh yang ajaib. Haleluya. Dia pembuat mujizat, ya. 2000 tahun yang lalu dia datang, dia membuat mujizat, dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang bisu, ya, bahkan orang mati dibangkitkan oleh Yesus. Dan saya percaya kuasa itu masih sama saat ini, bahkan yang lebih dahsyat lagi. Otoritas kerajaan Allah diberikan kepada murid-murid Tuhan. Mari kita melihat, ya. Kita melihat ini dahsyat, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus mengalami kuasa pemerintahan Tuhan Yesus. Ada otoritas surga dan bumi kepadanya. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Saudara tahu nggak tuh? Artinya bahwa Tuhan waktu mengutus kita, Dia menyertai kita dengan otoritas surga bumi. Dia menyertai kita dengan kekuasaan daripadanya. Makanya ini yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengar baik-baik di dalam Injil Markus pasal 16 mulai ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Ada kuasa di dalam diri anak-anak Tuhan. Kita telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita milik kepunyaan Tuhan. Anda milik kepunyaan Tuhan. Dan yang lebih hebat, saudara, sah secara hukum, Anda diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anda anak-anak Allah. Ya, ini bagi orang yang gak ngerti Injil pasti bingung-bingung nih. Bingung-bingung kelimpungan. Kenapa sih orang Kristen itu disebut anak-anak Allah? Karena kita ahli waris kerajaan Allah yang sah. Amin. Ahli waris kerajaan Allah yang sah. Kita hidup oleh kemurahan Raja di atas segala raja, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau mengalami kuasa ini, saudara,
terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikanlah dia Raja yang memerintah dalam kehidupan. Saudara, ya satu kali nanti kita akan bahas, saudara, ya, kewargaan kerajaan Allah. Ya. Saudara, untuk jadi warga negara, kira-kira naturalnya seperti apa? Saudara menjadi warga negara Indonesia, naturalnya apa, saudara? Yaitu saudara lahir di tanah tumpah darah Indonesia ini. Saudara jadi warga negara Indonesia. Begitu pula kalau saudara mau menjadi warga kerajaan Allah, saudara harus lahir di dalamnya. Makanya saya mau katakan di sini, agamamu tidak dapat menyelamatkan engkau. Agamamu tidak dapat menyelamatkan engkau. Termasuk orang yang sekedar beragama Kristen. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Yesus menyelamatkan. Ya, kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus lahir dari air dan roh. Tidak ada cara lain, saudara. Amin. Saudara harus lahir dari air dan roh. Itu menandakan bahwa kita lahir dalam kerajaan Allah dan menikmati otoritas dan kuasanya. Ya, ingat Nikodemus, seorang pakar, ya, seorang pakar Alkitab, seorang pemimpin agama, ya, Nikodemus, ya, boleh dikatakan pemimpin sinode dan sebagainya kalau sekarang ini, karena dia golongan Sanhedrin. Bahkan bukan cuma itu, dia seorang kiai besar, ya, seorang pengajar hebat. Tapi dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, untuk masuk dalam kerajaan surga, apa yang harus saya perbuat? Yesus berkata, kamu harus lahir dari air dan roh. Saya berdoa, saudara, untuk saudara masuk dalam kerajaan Allah, saudara harus lahir dari air dan roh. Lewat apa, saudara? Lewat pengakuan imanmu. Ketika engkau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu saudara memberi dirimu dibaptis, maka engkau lahir dari air dan roh. Anda adalah ciptaan baru. Haleluya, haleluya. Ya, jadi kita mengalami penciptaan kembali secara rohani. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita ciptaan yang baru ketika kita mengaku Yesus Kristus. Nah, kita anak-anak Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan yang berkata kita yang ada dalamnya Kristus, yang lama sudah berlalu dan sekarang yang baru sudah tiba. Kita hidup dalam suasana yang baru, dalam aturan yang baru, dalam hukum yang baru, yaitu hukum kerajaan Allah di bawah pemerintahan kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Dahsyat. Haleluya. Saya menyapa sahabat saya yang luar biasa, Pastor Alzavan Chandra Sumarwan. Haleluya. Maju terus, semangat, ya. Ada Pastor Pinkandian. Semangat, maju terus, saudara. Mari kita maju dalam kegerakan ini, bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, ya. Lewat kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Memulai dengan cara yang paling sederhana, itu membaca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Saudara, di sini saudara saya mau katakan, ya, di luar sana, ya, banyak orang Kristen bingung ajaran, saudara, ya. Ini saya baru lihat ada yang viral, yaitu ajaran Kristen progresif. Ini saya juga belum mengerti ini isi ajarannya seperti apa, saudara. Tapi saudara, kalau saudara tidak punya pegangan, saudara akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mari kita kembali saja kepada Injil, kembali saja kepada Yesus. Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Dan itu cukup. Itu cukup, saudara. Amin. Kita nggak perlu terpesona dengan Injil-Injil yang lain. Rasul Paulus sudah menghardik, ya, orang-orang Kristen di Galatia. Hai kalian orang Kristen Galatia yang bodoh. Ya, kalau pakai bahasa Manado pasti bilang sama nih, ngoni orang Manado biongo. Itu kalau bahasa Manado, ya. Tapi karena sudah dibahasakan di Alkitab seperti itu, ya. Jangan kita bodoh, terpesona dengan ajaran Injil ini, Injil itu, dan sebagainya. Kembali saja kepada Injilnya Tuhan Yesus, Injil Kerajaan Allah, di mana Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa.
Dia yang bertahta dan memerintah dalam kehidupan kita. Dan kembali ke tema kita pagi hari ini, saudara, ya. Otoritas dan kuasa kerajaan Allah itu memang tak terlihat secara kasat mata, tapi saudara dapat merasakan dan menikmati dampaknya. Haleluya, ya. Seperti angin. Saudara gak bisa lihat angin, tapi waktu datang, saudara, dampaknya, ya, di mana-mana, saudara, ya. Bahkan kalau dia datang angin ribut, saudara, rumah-rumah bisa hancur, bisa terjadi katastrofik, ya, bisa terjadi bencana, saudara. Ya, saya berdoa, saudara hidup dalam otoritas kerajaan Allah, di bawah pemerintahan kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, dan Anda ada dalam naungan hukum kasih. Saya selalu percaya dalam kerajaan Allah, kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Kesejahteraan warga adalah kemuliaan raja. Makanya Paulus boleh berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yesus Kristus pemilik alam semesta ini. Dia yang menciptakan alam semesta. Saya percaya Tuhan Yesus lebih dari sanggup menopang kehidupanmu saat ini. Apa yang kau sedang gumuli? Sakit penyakit? Masalah keuangan? Masalah keluarga? Masalah hubungan? Apapun itu, serahkan kepada Raja di atas segala raja. Makanya Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, ini sering kita pakai sebagai motivasi buat kita, ya. Semua yang letih lesu berbeban berat datang kepada Yesus, baik dalam pergumulan hidup kita setiap hari, tapi yang lebih dalam lagi, artinya semua orang yang sudah letih lesu berbeban berat dengan agama, ya, yang sudah berbeban berat dengan aturan-aturan Farisi, aturan-aturan Saduki, aturan-aturan dari ahli Taurat yang sudah gak mampu mau melakukan aturan-aturan agama. Yesus bilang, marilah kepadaku engkau yang berbeban berat dan berletih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya di dalam kerajaan Allah kita mengalami kelegaan yang dari sorga. Haleluya. Kenapa? Ada portal langsung, saudara, ya. Ada portal langsung terbuka, ada gerbang langsung terbuka dari surga yang langsung akses kepada kita. Makanya waktu saudara minta damai sejahtera langsung terjadi. Waktu saudara minta sukacita langsung terjadi. Kalau saudara minta pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu langsung terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita ada dalam kerajaannya. Saya berdoa, saudara yang sudah capek, ya, dengan aturan agama, aturan denominasi ini dan sebagainya, ya. Bahkan ada teman saya dari Amerika, dia bilang, saya sudah muak dengan demon nomination. Demon nomination, saudara. Orang-orang terbelenggu dengan demon nomination. Saudara, ya. Jadi saudara, datanglah, saudara, dalam kerajaan Allah. Ya, tidak kelihatan, tapi dia menjadi naungan bagi semua bangsa-bangsa. Ya, dia seperti ragi yang tidak kelihatan kerjanya, tapi hasilnya dapat dirasakan. Dan saya berdoa itu terjadi buat saya dan saudara pagi hari ini. Kita semangat, kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Saudara terberkati, katakan yes. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Saya berdoa, saudara, jangan saudara hanya hidup agamawi saja, ya. Kristen agamawi. Banyak orang, kenapa banyak orang Kristen, ya, melakukan dosa, hidup dalam pesta pora, ya, Sabtu malam dugem dan minggunya ke gereja. Bahkan yang miris, saudara, saya dengar, ya, ada pendeta sekalipun, ya, punya hubungan gelap atau punya simpanan sambil pelayanan seperti diurapi, dahsyat, saudara. Tapi berzina. Kenapa tuh jadi begitu?
Karena banyak orang Kristen tidak berpegang pada keyakinannya di dalam Yesus Kristus. Banyak orang Kristen tidak mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Boro-boro mau praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Baca Alkitab aja kagak. Ya. Baca Alkitab enggak, mau praktek gimana? Anda tidak dapat melakukan sesuatu yang Anda tidak mengerti. Kita manusia hanya melakukan apa yang kita mengerti dan pahami. Ya, makanya saya mengundang, mari kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab. Saya percaya, saya selalu bilang, kalau saudara baca Alkitab setiap hari, Yesus sendiri yang langsung akan memuridkan saudara. Haleluya. Dahsyat saudara. Amin. Berapa banyak murid-murid Tuhan di tempat ini? Lambaikan tanganmu. Anda murid-murid Tuhan? Mari kita maju dalam kegerakan membaca Alkitab. Ya, bersama-sama dengan Pastor Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang sederhana, kita memulainya dengan membaca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita ada persekutuannya bersama-sama. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus mengasihimu. Saya berdoa supaya saudara, ya, apapun denominasi kita saat ini, ya, dari berbagai macam mana golongan Kristen kita, tapi kita ada dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang dengan mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Setiap orang-orang yang mengaku seperti itu, mereka adalah warga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ya, mari kita sepakat berdoa bersama-sama. Kalau saudara ada sakit, saya percaya sakit apapun itu, saudara letakkan di tempat di mana saudara sakit dan kita bersepakat bersama-sama. Bapa di surga, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Kalau saudara baru pertama kali mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik tentang Yesus Kristus, saudara berbahagia. Dan saya berdoa buat saudara, untuk saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Menerima Yesus menjadi Raja di atas segala raja yang memerintah dalam kehidupanmu saat ini. Mari kita sepakat berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Engkau sudah bukakan bagi kami. Kebenaran surga Engkau sudah nyatakan bagi kami, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau hidup dalam otoritas kerajaan Allah. Kami mau hidup dalam kuasa pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, kami percaya penyediaan Tuhan terjadi atas kami. Topangan Tuhan terjadi atas kami. Perlindungan Tuhan terjadi atas kami. Bahkan Tuhan mengirimkan bala tentara kerajaan Allah. Malaikat-malaikat surgawi berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang bergumul masalah keluarga saat ini, ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi. Hukum kasih memerintah di antara suami dan istri. Hukum kasih memerintah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga terjadi terobosan dalam keluarga. Tuhan, kami percaya susah payah tidak menambahkan kekayaan. Tapi kami percaya Tuhanlah yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kehidupan kami. Kami berdoa sepanjang hari ini segala pekerjaan, usaha dari setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, diberkati dan dijadikan berhasil oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau menikmati hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh sukacita. Karena ada berkat Tuhan yang berlimpah. Ada kasih dan kemurahan Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita maju dalam kegerakan ini. Silakan saudara bagikan kepada teman-teman yang lain atau di wall-wall saudara. Dan dengan demikian, saudara sudah bergandengan tangan, bermitra, memberitakan Injil Kerajaan Allah.
Dan saudara, kalau saudara juga rindu mau menopang pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah lewat live streaming ini, kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya, menghidupi prinsip Kerajaan Allah setiap hari, silakan saudara boleh berlangganan akun dari Pendeta Raymond Mantik ini ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semangat. Mari kita penuh sukacita bergairah hari ini karena Anda ada dalam naungan otoritas kerajaan Allah. Anda ada dalam naungan kuasa Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Berjalanlah dengan penuh iman, penuh semangat dan berkata, aku percaya bala tentara kerajaan Allah berkemah sekelilingku. Aku percaya Tuhan yang menjadikanku berhasil. Aku percaya Tuhan yang mau memancarkan terang Tuhan ya. Tuhan mau Anda pancarkan terang itu yang ada padamu ya. Berapa hari lalu kita sudah membahas itu. Saudara, pancarkan terang Tuhan, terang kerajaan Allah yang ada padamu. Puji Tuhan, semangat, 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 semangat. Kita jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle berikutnya. Haleluya.